Cut Nyak-dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Namukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nantasetia, seorang Ulebalang Namukim yang juga merupakan keturunan Datuk Makudum Sati, perantau dari Minangkabau. Pada masa kecilnya, Cut Nyak-dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama dan rumah tangga yang dididik oleh orang tuanya ataupun dari guru agama. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak-dien dan berusaha untuk melamarnya. Hingga pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku C. Ibrahim Lamnga, putra dari Ulebalang Lamnga 13, dan mereka dikaruniai satu orang anak. Aceh sangatlah tangguh. Kita harus mengambil tindakan. Bagaimana jika kita menembakkan meriam? Ide yang bagus, lakukan. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Cita dan Val Antwerpen, dan perang Aceh pun meletus. Cut Nyak-dien, Ada apa, Mutia? aku melihat suamimu pergi dengan pasukan Aceh. Apa ini ada hubungannya dengan Belanda? Mungkin, aku dengar Belanda melemparkan meriam. Ayo tenangkan warga terlebih dahulu. Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali dengan sorak kemenangan. Sementara, Kohler tewas tertembak pada April 1873. Di bawah pimpinan Jan van Swieten, daerah Namukim dapat diduduki oleh Belanda pada tahun 1873. Sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Ayo pergi sekarang. Suamiku, ayolah, ini Aceh. Baiklah. Cut Nyak-dien dan bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Ketika Ibrahim Lamnga bertempur di Gletarum, ia tewas. Dan hal ini membuat Cut Nyak-dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda. Kurang ajar kau Belanda. Kau telah membunuh suamiku. Aku akan menghancurkanmu. Aku akan menghancurkanmu. Apa kamu siap? Siap. Perkenalkan, nama saya Doko Umar. Saya tahu, Saya kesini ingin melamarmu. tapi saya tidak bisa menerimamu. Cut Nyak-dien, jika kau mau menikah denganku, maka kau boleh ikut berperang dengan Belanda. Kau inginkan Belanda hancur di tanganmu? Baiklah. Saya akan menerimamu, asalkan kau menepati perkataanmu barusan. Saya permisi. Akhirnya, Cut Nyak-dien menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880 dan mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikabarkan perang Visabiliyah. Dan Teku Umar melakukan sebuah taktik. Itu taktik yang bodoh, suamiku. Percayalah, aku tidak mungkin mengkhianati Aceh. Tapi, Lihatlah, aku sangat dekat dengan orang-orang Belanda itu. Mereka berhasil aku bodohi. baiklah. Aku percaya padamu. Semoga berhasil. Keesokannya, Teku Umar dan pasukannya yang berjumlah 250 orang pergi ke Kutaraja dan menyerahkan diri kepada Belanda. Sesampainya di sana, Aku datang dengan 250 pasukanku. Apa maksudmu? Aku datang untuk menyerahkan diri dan pasukanku. Baik, ku terima pasukanmu dengan hormat. Pergilah kamu kaulah, kami akan menemuimu di sana. Musuh yang mudah. Benar sekali, Jenderal. Kita harus memanfaatkan ini untuk membakar amarah rakyat Aceh. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka. Sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan
dan menjadikannya komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh untuk membakar amarah rakyat Aceh. Tidak, aku harap dia tidak tahu. Dia pasti tahu. Aku tidak ingin dia mengetahuinya. Ini demi Aceh. Teku Umar masih terus berhubungan dengan Belanda. Teku Umar lalu mencoba untuk mempelajari taktik Belanda, sementara pelan-pelan mengganti sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Karena merahasiakan rencana itu, Teku Umar dan Cut Nyak Dien dituduh sebagai pengkhianat oleh masyarakat Aceh. Pengkhianat! Kau dan suamimu adalah pengkhianat, Cut Nyak Dien. Sopankan suaramu, aku lebih tua darimu. Kenapa aku harus bersikap sopan kepada seorang pengkhianat? Apa maksudmu? Kenapa kau mengkhianati rakyat Aceh? Di mana sumpahmu? Apa aku harus menjawabmu? Iya, kenapa? Pergilah. Baik, aku akan pergi. Terima kasih, pengkhianat. Keesokan harinya, Teku Umar melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini aku akan menyerang Aceh. Apa kau yakin dengan ucapanmu? Kami tidak akan mendengar kekalahan kan? Saya bisa pastikan kita menang. Pergilah. Baik. Teku Umar dan Cut Nyak Dien pergi dengan semua pasukan dan perlengkapan senjata berat Belanda, lalu tak pernah kembali lagi. Kurang ajar. Bisa-bisanya kita ditipu oleh Teku Umar. Kita harus membalaskannya. Siapkan rencana untuk melawan Teku Umar dan Cut Nyak Dien. Baik. Namun, gerilyawan kini dilengkapi perlengkapan dari Belanda. Mereka mulai menyerang Belanda, sementara Jenderal Van Swieten diganti. Sweeter memang tidak becus. Jenderal, saya ada informasi. Demarsose. Pasukan Demarsose merupakan orang Tionghoa Ambon yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Namun, pasukan ini dibubarkan karena rasa simpati pasukan Belanda, dan peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak orang yang tidak ikut melakukan jihad kehilangan nyawa mereka. Dan ketakutan masih tetap ada pada penduduk Aceh. Loem, Ada apa, Jenderal? sewa rakyat biasa untuk memata-matai pasukan Aceh. Baik, akan saya usahakan, Jenderal. Permisi, Tuan. Jenderal, saya mendapatkan informasi. Katakanlah, Tanggal 11 Februari, Teku Umar akan melakukan penyerangan. bagus, kita gagalkan rencananya. Baik. Dikarenakan Belanda sudah mengetahui lebih dulu rencana dari Teku Umar, maka Belanda dapat membunuh Teku Umar terlebih dahulu. Cut Nyak Dien, aku minta maaf. Tapi suamimu, kenapa? Ada apa dengannya? Teku Umar gugur, tertembak peluru. Tidak, Anda pasti salah. Abu saya pasti belum meninggal. Tidak. Segambang. Sebagai wanita Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata terhadap orang yang sudah syahid. Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya dan mencoba untuk melupakan suaminya. Selain itu, Cut Nyak Dien juga sudah semakin tua. Matanya sudah mulai rabun. Ia sering terkena penyakit dan juga jumlah pasukan yang terus berkurang, serta sulit untuk memperoleh makanan. Hal ini pun membuat iba para pasukan-pasukannya. Bagaimana keadaanmu, Cut Nyak Dien? Aku baik-baik saja, Panglaut. Maukah aku ambilkan minum atau makan? Kalau begitu, sebaiknya Anda beristirahat. Mau kemana kau? Saya akan pergi, tapi saya akan kembali. Semoga Anda senang ketika saya kembali. Baiklah.
Cut Gampang, Cut Gampang. Ada apa, Mak? Mutia bawa anakku pergi dari sini. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Pergilah, kumohon. Tidak, Mak, tidak. Aku tidak akan membiarkanmu Belanda. Kau itu sudah tua, tidak bisa melawan. Bawa dia prajurit. Ikut saya. Ikut saya. Pada akhirnya, Belanda berhasil menguasai Aceh sepenuhnya pada tahun 1904 dan Cut Nyak Dien meninggal karena usianya yang sudah tua pada tanggal 6 November 1908.